Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Teman-teman, di video kali ini kita akan fokus untuk membuat pelaporan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Jadi, pelaporan yang akan kita buat ini adalah semua yang ada ataupun semua pelaporan yang harus kita laporkan di sekolah mengenai tentang kegiatan kita sebagai guru BK. Nah, tentunya kita menggunakan aplikasi Guru BK Konselor, teman-teman. Oke, teman-teman silahkan buka browsernya, ya, klik gurubkkonselor.com dan di sini langsung tampil landing page, ya. Bagi teman-teman yang belum mengaktifasi, silakan aktifasi dengan mengklik aktifasi di kotak warna oranye ini di bagian landing page. Tapi teman-teman yang sudah aktifasi, klik akses guru, kemudian akses guru untuk login ya, seperti itu. Nah, ini tampilan halaman depan ya, ataupun dashboard dari aplikasi. Teman-teman langsung ke sidebar RPL ya, di sini RPL. Di sini ada jurnal bulanan ya, sampailah ke bawah skala kepuasan ini. Ini semuanya bentuk pelaporan yang harus kita buat sebagai bukti kerja kita sebagai guru BK ya, teman-teman. Oke, nah diawali dari jurnal bulanan BK terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman, jurnal bulanan BK ini merupakan kegiatan kita setiap hari yang kita lakukan di sekolah ya. Mulai dari layanan konsultasi misalnya, kemudian konseling kelompok, bimbingan kelompok, termasuklah layanan klasikal apabila teman-teman mendapatkan kelas seperti itu. Nah, ini saya contohkan ya di bulan September. Misalnya di sini saya buat sudah ada 3 kegiatan seperti itu. Kalau mau ditambahkan, klik buat saja, kemudian isi tanggal ya, salah satu sasarannya misal kelas 11 misal, kegiatan layanan kelas besar ya. Kemudian misalnya menghindari perilaku bullying misalnya. Oke, buat. Nah, ini dia menambah ya, teman-teman. Jadi teman-teman langsung klik saja di bulan September dan unduh. Maka laporan kegiatan teman-teman itu langsung selesai. Cukup itu saja, tidak perlu yang lain-lain ya. Dan tersusun otomatis seperti itu. Coba kita download hasilnya seperti apa. Oh, oke, ini hasilnya teman-teman. Nah, teman-teman ya, perlu teman-teman ketahui bahwasanya jumlah data yang mau teman-teman input di aplikasi Guru BK Konselor ini tidak terbatas, tidak ada limit, sehingga misal di 1 bulan itu teman-teman melaksanakan kegiatan layanan sampai ratusan atau sampai 200 lah ya, seperti itu dalam 1 bulan misalnya, itu masih tercover di aplikasi kita, sehingga sangat memungkinkan dan sangat simple dan mudah sekali. Oke, kita sudah, kemudian kita buat laporan berikutnya, laporan konseling individu. Nah, ini saya sudah contohkan. Jadi, teman-teman klik buat ya. Teman-teman isi saja di bagian sini yang sudah teman-teman lakukan. Misal nama konseling kita pakai inisial FG kelas 10 hari misalnya. Udah, pertemuan kedua misal waktu misal 30 menit ya, tempat ruang BK misal. Teknik yang teman-teman gunakan misalnya behavior therapy misalnya. Penjelasannya kurang lebih terapi behavior ya, misalnya. Kalau mau teman-teman jelaskan juga tidak apa-apa. Hasil yang dicapai, siswa memahami dan siap berubah misalnya, seperti itu. Klik buat. Oke, jadi FG ini jadi ya, teman-teman langsung download saja di sini teman-teman ya. Unduh. Unduh. Oke. Nah, laporannya
langsung jadi teman-teman. Cukup teman-teman isi saja seperti itu. Oke, nama kepala sekolah sudah ada, nama guru BK-nya juga sudah ada. Kita klik selesai. Nah, kemudian seperti jurnal tadi, apabila di bagian laporan konseling individu ini, ya teman-teman melaksanakan konseling individu itu sangat banyak, bisa sampai 20, 30, 100, 200 di aplikasi kita, di aplikasi Guru BK Konselor itu tercover teman-teman ya. Jadi tidak ada batasan ya, sebanyak apapun akan bisa digunakan di aplikasi. Oke, konseling individu sudah, laporan konseling individu. Kemudian kita buat laporan konseling kelompok. Nah, teman-teman ya, kita klik buat ya nama konseli. Biasanya kalau konseling kelompok ini terdiri dari beberapa orang. Boleh dibuat inisial nama-nama orang-orang yang terlibat di dalam kelompok atau untuk melihat dinamika suatu kelompok itu. Nah, ini saya contohkan saja yang pernah saya buat ya, misal nih GTERRTDD seperti itu. Kita klik dan ini dia ya, contoh isinya. Klik simpan. Kalau teman-teman mau melihat hasilnya, klik unduh. Unduh, kita lihat hasilnya. Ini dia, laporan pelaksanaan layanan konseling kelompok seperti itu. Jadi laporannya langsung jadi. Selesai, kita buat laporan bimbingan kelompok. Nah, ini sudah pernah juga saya buat ya teman-teman. Komponen layannya layanan dasar. Nah, mungkin ada pertanyaan batas ini. Bagaimana Pak cara mengisinya bagi kami yang kurang paham atau belum pernah sama sekali? Jadi teman-teman, kami sudah membuatkan lampiran panduannya sehingga teman-teman tidak bingung di dalam mengisi laporan-laporan yang ada di dalam aplikasi ini ya. Dan perlu kami sampaikan, buku aplikasi ini juga sudah kami terbitkan dan juga sudah ber-ISBN. Itu yang sangat penting teman-teman. Oke, ini laporan konseling individu tadi ya. Kemudian ini konseling kelompok. Kemudian ini laporan pelaksanaan bimbingan kelompok ya. Nah, di sini ada contohnya ya. Komponen layanan ini misalnya layanan dasar atau perencanaan individual. Kemudian bidang layanan ada diisi di sini ya. Jadi kita isi. Kita lihat ya. Nah, ini yang pernah saya buat, layanan dasar, bidang belajar ya. Kemudian tujuan diisi dengan topik yang akan diangkat ya, uraian kegiatan juga seperti itu, hasil diperoleh, kesimpulan, tindak lanjut, sampailah kepada tahap kita menyimpan dan kita mencetak seperti itu ya. Kita lihat buku panduannya, ini dia. Nah, ini dia teman-teman, uraian dari rangkaian kegiatan laporan ya. Selanjutnya dari bimbingan kelompok, kita ke laporan kelas besar. Nah, ini belum saya buat, kita isi sama-sama teman-teman. Klik buat. Oke, misalnya nih topik kegiatan ya, karena kelas besar biasanya itu gabungan dari satu angkatan, misalnya angkatan seluruh kelas 12, baik kelas 12.1 sampai kelas 12.10 misalnya. Itu topiknya perencanaan karir ya, perencanaan karir. Tujuan dari kegiatan ini apa ya? Kalau teman-teman mau melihat dulu dari panduannya, ya kita lihat di sini kelas besar. Oke ya. Bimbingan kelas besar ya. Oke, topiknya perencanaan karir, kemudian tujuannya di sini teman-teman bisa melihat ya, bahwasanya tujuan ini untuk misalnya agar konseli memahami tentang etika berlintas. Berarti karena kita perencanaan karir ya, teman-teman bisa membuat, oke ini RPL-nya, kita ke ini laporannya ya teman-teman, sorry. Nah ini dia, nah ini ya, topik kegiatannya apa ya, tujuannya tadi diisi dengan tujuan dari kegiatan ya, agar siswa memahami perencanaan karir ya.
karir. Kemudian kelas 12 ya. Hari tanggal kita pilih saja, bebas. Durasi misalnya 45 menit atau 1 JP ya. Pemateri guru BK. Materi ya, sama perencanaan karir. Hasil yang dicapai ya. Siswa memahami apa yang disampaikan oleh guru BK dan mampu menyusun rencana karirnya. Oke, klik buat. Selesai. Yuk kita download teman-teman ya. Ini laporan kelas besar kita. Unduh. Nah, ini dia. Langsung jadi teman-teman ya. Nah, biasanya hasil ini bisa panjang ya, tergantung uraian yang ingin teman-teman sampaikan seperti itu. Oke, sudah selesai laporan konsultasi. Nah, ini yang menarik. Konsultasi ini saya pribadi itu hampir setiap hari ada saja teman-teman. Jadi dalam satu hari itu saya bisa membuat 2-3 laporan konsultasi ya. Cukup dengan menggunakan aplikasi saja. Misal, klik buat nama konseli FC misal. Kelas 10 ya. Hari misalnya itu. Waktu 45 menit. Tempat ruang BK. Ya, ruang BK, topik pembahasan organisasi ya. Konsultan guru BK. Peran guru BK di sini pandangan. Ketika siswa meminta pendapat guru BK, misalnya. Klik buat. Oke, sudah jadi. Kita klik unduh. Unduh, kita klik. Nah, ini dia teman-teman. Langsung jadi ya teman-teman ya. Nah, oke. Nah, biasanya teman-teman ya, untuk laporan konsultasi ini ya, bisa teman-teman ini melibatkan orang lain biasanya seperti itu. Seperti ini, guru mata pelajaran, pembina asrama ya. Dan mungkin orang luar seperti itu atau orang tua ya. Ketika berkunjung ke ruangan BK, mereka minta pandangan dari guru BK seperti itu ya, masalah tentang anaknya. Seperti itu ya. Selesai. Oke, kemudian laporan kolaborasi. Kita klik buat. Nah, kita lihat panduannya di sini ya. Nah, ini dia. Kolaborasi. Oke. Nah, laporan kolaborasi ini ya biasanya kita lakukan ketika kita menangani sebuah kasus atau sebuah peristiwa tentang keadaan siswa kita. Misal dia tidak masuk sekian hari dan guru mata pelajaran atau wali kelas menyampaikan kepada guru BK mengenai bagaimana kita menangani permasalahan ini. Jadi dia mengajak kolaborasi. Nah, teman-teman, kita buat ya nama siswanya misalnya JK misalnya ya. Kelas 10 kegiatan misalnya kita mau merencanakan home visit. Oh, sorry. Kegiatan ini misalnya kolaborasi tentang si JK misalnya. Tujuan kita mau home visit ya. Hasil kolaborasi guru BK dan wali kelas sepakat untuk mengunjungi Ananda ya.
Seperti itu. Penjadwalan. Rangkatan. Oke, buat. Oke, klik unduh. Kemudian langsung jadi ya teman-teman. Oke, itu dia. Nah, laporan kolaborasi selesai seperti itu ya. Cukup kita mengisi saja. Kemudian di sini ada laporan alih kasus ya, alih tangan kasus. Kita klik buat di sini ya, bisa kita lihat buku panduannya. Nah, ini dia teman-teman ya. Kalau mau teman-teman tahu terlebih dahulu ya, diisi dari nama peserta, kelas, deskripsi kasus, data layanan, ya. Kemudian layanan setelah memperoleh alih tangan kasus. Diisi layanan yang akan sudah dilakukan oleh guru BK ya, gitu. Nah, silakan diisi teman-teman. Dan kalau sudah, klik buat, langsung download saja teman, unduh ya. Kemudian laporan kunjungan rumah ya. Ini saya contohkan yang pernah saya buat ya, laporan kunjungan rumah, unduh. Ini dia. Oke, langsung jadi teman-teman ya. Selesai. Kemudian konferensi kasus ya. Dan ini konferensi kasus, kalau mau dibuat klik buat. Dan selanjutnya laporan kegiatan tambahan, ini merupakan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan atau tugas tambahan ya, baik itu wali kelas atau piket atau guru mata pelajaran ya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi laporan-laporan yang kami tampilkan di aplikasi Guru BK Konselor ini semuanya berpanduan kepada POPBK yang masih kita pegang ya sampai detik ini teman-teman, belum ada gantinya ya, sehingga apa yang kami kembangkan ini berdasarkan dari panduan yang legal, panduan yang sudah jelas aturannya, artinya panduannya baku seperti itu. Oke, teman-teman, itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kami kembangkan, apa yang kami kerjakan ini bermanfaat bagi teman-teman guru BK yang ada di Indonesia, sehingga memudahkan kerja guru BK dan guru BK mampu memaksimalkan pelayanan di sekolah. Untuk administrasi, serahkan kepada aplikasi Guru BK Konselor. Satu aplikasi untuk digunakan semuanya, mulai dari menyusun program sampailah ke pelaporan. Dan yang menarik dari aplikasi Guru BK Konselor adalah kita akan terus mengembangkan instrumen-instrumen yang memang dibutuhkan. Dan terakhir ya, beberapa hari yang lalu kami sudah launching fitur minat bakat, dan itu gratis khusus member ya, artinya gratis bagi teman-teman yang sudah mengaktifasi. Itu saja teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru BK Konselor.